logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Teman-teman Paranormal Education, saat ini saya bersama sang legenda, sang Raja Wali Hipnotis yang mungkin udah lama nggak pernah muncul di permukaan ya. Ini begitu kesempatan yang luar biasa. Saya bersama Mas Nuk untuk membahas tentang hipnotis. Oke, Mas Anto, monggo. Kita bincang-bincang ya. Ya. Oke, Mas Nuk, monggo biar Mas Anto jadi hostnya dulu. Oke, terima kasih Mas Nuk ya. Ya, Mas Nuk. Nuk atau Mas Nuk? Bebas. Kalau orang panggilnya Mas Nuk gitu ya. Oke. Ya. Mas, sebetulnya saya mau tanya nih, untuk hipnotis itu sebetulnya apa sih? Oke, siap Mas. Jadi gini teman-teman, perkenalan bagi Anda yang ada di channel Paranormal Education ini, mungkin sebagian belum tahu saya gitu ya. Saya juga punya channel di YouTube yaitu Pondok Hipnotis Indonesia. Nah, nanti Anda bisa menonton di sana. Dan kebetulan hari ini ya, saya mendapatkan kehormatan dari sahabat lama saya, saudara ya, yaitu Mas Jubah Hitam ya. Jubah Hitam. Dan juga Mas Anto. Ya, alhamdulillah beliau-beliau ini mau menyempatkan diri untuk berkunjung silaturahmi. Ini suatu kehormatan buat saya, dan kita akan berbincang santai di sini ya Mas ya. Nyantai, intinya nyantai. Kita nanti akan ngobrol ya, membahas seputar tentang Dunia hipnotis. Nah, bagi Anda yang menonton video ini, dan saya yakin tentu bukan hanya penonton baru atau pemula, pasti ada penonton juga yang sudah lama terjun di dunia ilmu pikiran ya. Dan tentu Anda pasti mengenal yang namanya sosok atau tokoh Jubah Hitam ya. Ini beliaunya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang santai. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat Anda. Nah. Ya, tujuan kita di sini ngumpul-ngumpul, satu selain reuni ya Mas ya. Benar. Yang kedua, kita berbagi ya. Terus yang ketiga ada lagi untuk akan kita buatkan kelas online khusus bagi teman-teman Paranormal Education ya, yang benar-benar kepingin memahami dunia hipnotis Mas Nuk ya. Siap. Khusus spesial untuk Paranormal Education yang mau ikut kelas khusus bersama Mas Nuk dengan saya, nanti bisa langsung mendaftarkan diri di Mas Anto sebagai adminnya ya. Kita tentukan jadwalnya Mas Nuk ya. Siap. Nah, ini kabar gembira buat Anda tentunya, buat teman-teman ya yang selama ini pernah belajar ya Mas Teguh ya, tetapi kok belum bisa. Benar. Tentu kan saya yakin ya, banyak sekali yang mengalami kendala tersebut. Jadi, ya Mas, kembali lagi buat Anda semua penonton di YouTube ini, bahwa ini kabar gembira ya, terutama buat Anda yang sudah merasa belajar ya, tetapi belum paham-paham, atau bahkan belajar tapi saya katakan tidak bisa. Belum bisa. Iya, karena ini sering ya Mas ya, kita ngalami yang seperti itu, menemui yang seperti itu. Entah itu Anda belajar di workshop kah, atau Anda belajar secara private kah, atau macam-macam metodenya ya. Tetapi intinya bahwa Anda belum mendapatkan apa yang Anda cari. Nah, insya Allah nanti ketika Anda mengikuti di kelas pelatihannya ya Mas ya, kelas online-nya nanti akan dibongkar di sana. Dan insya Allah nanti
dengan biaya terjangkau ya Mas. Benar. Nah, jadi untuk kelas khusus spesial, langsung trainernya Sang Raja Wali sama Jubah Hitam, nanti ada kelas khusus yang berbayar yang bisa diikutin untuk mengungkap tentang apa itu hipnotis gitu maksudnya. siap. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman gambarannya. Jadi buat Anda ini kesempatan emas menurut saya. Karena di tengah situasi yang seperti ini ya Mas ya, pandemik seperti ini, ya saya yakin lah Anda akan berpikir berkali lipat untuk belajar. Apalagi yang normal itu kan biayanya Anda tahu sendiri ya di luar sana. Nah, dengan adanya kesempatan ini, saya yakin ini kalau ini benar-benar Anda ngikut, ini adalah peluang yang luar biasa. Karena ini biayanya murah ya, terjangkau, tetapi kualitasnya tidak murahan ya. Ini catat penting ini. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Anto sebagai hostnya di sini. Monggo Mas Anto mungkin mau tanya-tanya seputar tentang kemana Raja Wali selama ini menghilang. Nah, itu penting itu harus dijawab jujur itu ya. Siap, itu siap. yang mau saya tanyakan sebetulnya. Sesosok Bang Nu, ya, udah besar dalam apa namanya Raja Wali dunia hipnotis ya, Namanya sempat menggaung di Indonesia dengan Raja Walinya ya, kemana aja Bang? Oke, siap. Yang pertama saya akan menjawab dulu ya pertanyaan dari Mas Anto ini, dan itu pertanyaan buat Anda. Memang saya sempat vakum ya. Ya ini saya yakin juga dialami oleh beberapa para senior ya, termasuk beliau ya. Jubah Hitam. Jadi Mas Jubah Hitam ini juga ada saatnya vakum ya. Benar. Saya juga ngalami gitu. Titik jenuh Mas. Titik jenuh. Jadi ibarat kata ini bukan karena kita ini tidak peduli dengan Anda ya, tetapi lebih tepatnya kalau saya memberikan gambaran itu ibarat wong biyen ya, kalau orang zaman dulu ya topo dhisik gitu lah Mas. Tujuannya apa sih kan gitu? Untuk merefleksi diri sendiri dulu ya. Karena kalau kita sering memberikan ceramah ya, kalau ustadz atau pengajar sering memberikan materi terus-terusan, nah waktu untuk kita belajar ini kurang. Ya itulah sebenarnya alasannya kenapa jeda ya sebenarnya ya, bukan menghilang tapi jeda. Nah jeda itu penting menurut saya. Seperti orang kalau nggak tidur ini kan butuh tidur ya, butuh jeda. Ya sama di bidang refresh ya, agar bisa memberikan nilai benefit yang lebih dari sebelumnya. Kira-kira begitu ya Mas Anto ya. Jadi tidak ada masalah yang urgent ya, hanya kepengen rehat sejenak. Nah insya Allah nanti kita akan muncul kembali ya. Jadi gitu. teman-teman ini benar-benar suatu kesempatan di mana Sang Raja Wali yang dulu sempat menggema namanya itu waktunya untuk muncul kembali. Makanya saya tantang tadi, saya jauh-jauh ke sini itu satu keping ketemu sama sosok Raja Wali dan membangunkan Sang Raja Wali kan gitu Mas Anto ya, biar terbang lagi ya. Oke, benar. Ini sambil kita ini ngobrol-ngobrol, kita membahas masalah kelas online yang akan kita buat ya. Gini Mas Nuk, selama ini saya tuh sebagai trainer banyak sih teman-teman yang udah saya anggap itu senior juga atau istilahnya udah pengalaman di bidang hipnotis itu masih belum memahami tentang perbedaan antara hipnotis dan metafisika ya. Tapi jangan jabarkan diri semua. Selesai nanti kan. Siap. Nanti di perhatian ya. Apa perbedaan hipnotis sama metafisik? Jadi gini teman-teman ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi nanti Anda saya bebaskan untuk beropini. Gitu ya Mas Teguh ya. Benar. Karena menurut saya pribadi setiap orang kan punya cara pandang sendiri-sendiri. Nah, ini menurut pribadi saya. Jadi oke, kita mulai dulu dengan yang namanya hipnotis ya. Hipnotis itu apa sih? Kalau kita ngomong secara teori itu kan banyak sekali definisi daripada hipnotis. Anda bisa Google ya sendiri ya. Apa sih hipnotisnya? Tetapi kalau bahasa saya gampangnya, hipnotis itu apa sih? Sesuatu yang kita sarankan atau kita katakan ke orang lain dan orang lain tuh mau menerima tanpa adanya kritik, itu namanya hipnotis. Benar. Ya itu sesimpel itu. Jadi
hipnotis adalah fenomena-fenomena yang sebenarnya lumrah ya dalam kehidupan. Cuman bedanya apa sih? Yang pertama, orang tidak menyadari sedang terjadi proses hipnotis. Itu ya, karena mereka tidak paham polanya. Yang kedua, mereka tidak mendalami sampai dalam sehingga tidak mengerti isi daripada ilmu hipnotis itu sendiri. Oke. Dan mudah-mudahan lewat penjelasan ini nanti ya, walaupun nanti tidak secara rinci ya, tapi memberikan gambaran kepada Anda. Intinya seperti itu, hipnotis itu adalah saran atau sugesti yang diberikan orang lain tanpa adanya penolakan, tanpa adanya kritik. Terus bagaimana metodenya? Oke, metodenya itu secara ilmiah ya. Gitu ya. Benar. Sepakat ya Mas. Jadi Sepakat. hipnotis sendiri kan sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapapun asal orangnya itu normal. Ya. Katakan normal ya, sehat secara jasmani dan rohani ya. Dan hipnotis ini lebih mengedepankan sebenarnya ya kepada teknik verbal atau teknik komunikasi verbal. Walaupun di situ ada yang namanya nonverbal ya, sebagai penunjang dan sebagainya. Apakah setiap orang bisa mempelajari? Bisa, jawabnya. Karena hipnotis ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya klinik ya Mas ya. Benar. Nah, ini harus Anda pahami. Benar. Oke, walaupun efek dari hipnotis sendiri itu terlihat seperti magis ya, seperti magic kan begitu. Namun setiap proses hipnotis ini ya, baik itu pemula atau yang sudah mahir, tetap menggunakan yang namanya tahapan. Bedanya kalau pemula itu kelihatan tahapannya. Ya kan, ada beberapa tahapan ya. Saya katakanlah ya, misalkan ada yang namanya prainduksi ya, kemudian ada diberikan namanya tes sugesti ya, lalu diberikan apalagi yang namanya deepening, setelah itu diberikan sugesti dan sampai terminasi. Nah, ini kan pola yang umum dilakukan oleh para pemula. Tetapi bagi Anda yang atau siapapun yang dikatakan sudah mahir di sini ya, mahir, maka pola tersebut akan tidak nampak gitu loh ya. Tidak terlihat. Walaupun sebenarnya itu tetap menggunakan pola gitu ya. Dan bisa dijelaskan secara logis gitu ya. Ingat, ilmu pikiran ini ada ukurannya gitu ya Mas ya. Jadi masa bisa pikiran orang itu diotak-atik, dipengaruhi? Ya sangat bisa. Ya, logikanya sederhana sekali ya teman-teman ya. Pikiran manusia ini walaupun kita berjenis-jenis sukunya, bangsanya, bahasanya, tetapi bisa diambil namanya benang merahnya di sana. Ada yang namanya pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, itu yang kita olah di dalam pelajaran ilmu hipnotis Mas ya. Oke, gambarannya seperti itu. Kesimpulan dari hipnotis adalah bisa dipelajari oleh siapapun dan metodologinya sangat logis ya. Sangat saintifik sekali sehingga dengan pengajaran yang tepat siapapun asal mau ya, niatnya mau belajar benar, bisa. Tuh. Lalu kita menyinggung tadi pertanyaan kedua ya Mas ya, tentang metafisika. Oke, metafisika ini kalau di dalam masyarakat kita kan dihubungkan dengan hal supranatural ya Mas. Nah, berbau klinik, berbau dengan mistik dan sebagainya. Siapapun jenisnya, entah itu dikatakan mungkin santet kah ya Mas ya, Benar. atau apalagi ya mungkin mediumisasi dan sebagainya. Ini biasanya kalau masyarakat kita ini kan menanggapinya dikaitkan dengan entitas lain. Benar. Ya kan, entah itu bantuan namanya kodam lah ya, jin atau apapun ya. Oke, ini adalah paradigma dari masyarakat yang sudah mengakar ya. Dan menurut saya ini termasuk sebagai budaya ya Mas ya, karena bangsa kita kan kulturnya seperti itu. Nah, apakah menurut Mas Nuk ya, menurut saya ini metafisika ini murni pelajarannya atau benar-benar menggunakan yang saya sebutkan tadi ya, bantuan-bantuan dari entitas lain? Menurut saya sih kita untuk detailnya nanti di kelas ya, untuk di kelas detailnya. Tetapi kalau kita ngomong secara umumnya ya, tentu tidak seperti itu Mas. Benar. Ya, sayangnya kita masih melihat ya. Tentunya Anda bisa lihatlah di YouTube ya. Iya, berbagai tayangan di YouTube. Berbagai tayangan kan banyak sekali ya, yang menggunakan metode metafisika ini untuk membuat kesan seolah-olah ini beliau-beliau menampilkan ini mempunyai tanda kutip kesaktian.
Nah, contoh aja yang paling kecil adalah mediumisasi. Ya, itu kan sering ya, kalau zaman TV dulu sering ditampilkan ya. Nah, ini kan selalu orang mengatakan, oh orang ini kesurupan kan gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya kesurupan atau ketemplean gitu ya. Apakah itu benar makhluk atau jin yang masuk? Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, walaupun saya mengatakan, apakah semua yang namanya mediumisasi itu hanya karena faktor psikologis? Ya tidak juga ya Mas ya. Katakanlah begini ya teman-teman. Dari 100 mungkin ya 98% atau 98 lah ya itu fenomena psikologi ya. Terjadi abreaksi dan lain-lain. Namun mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang faktor X tadi ya Mas ya. Ya karena kita hidup di dunia ini kan selalu dengan yang namanya misteri kan. Benar. Ya, kalau kita langsung mengeklaim bahwa itu 100% ya tidak juga. Tetapi ya jangan kita mengatasnamakan ini 100% kekuatan ya jangan gitu loh ya. Contoh-contoh yang lain misalkan tentang ilmu laduni ya Mas ya. Ya, benar. Nah, ini kan sering dipraktekkan ya. Ya, saya juga pernah menyinggung ini di konten saya tentang ilmu laduni bahwa orang-orang yang belajar ilmu laduni ini yang mungkin Anda bisa lihat di YouTube itu katakanlah diserang mental itu ya Mas. Itu kan lagi fenomenal kan. Beliau-beliau ini ya mungkin Anda ini bukan kita istilahnya membuat karangan cerita bukan. Fakta ya. Ada juga YouTube mungkin yang dilakukan oleh bapak-bapak dari aparat ya mempraktekkan ilmu laduni itu kan ada ya. Dan beliau mengatakan bahwa ilmu ini warisan dari leluhur, dari moyang, dari ilmu wali dan sebagainya, turun temurun dan sebagainya. Oke lah itu hak beliau ya. Tetapi dalam pandangan saya pribadi tidak gitu ya. Terus untuk caranya kok bisa seperti itu? Ya nanti untuk cara ya tanyanya jangan di YouTube ya untuk cara ya. Itu tentu ada sisi khusus sehingga satu manfaatnya Anda tidak hanya paham apa yang terjadi. Yang kedua, justru Anda malah bisa mempraktekkan apa yang beliau praktekkan. Benar. Dan tanpa gagal. Kenapa saya bilang tanpa gagal? Kenapa saya berani menggaransi tanpa gagal? Karena Anda paham alurnya. Ya, orang gagal ini sebenarnya karena mereka tidak memahami. Tetapi ketika mereka mengerti dan paham, saya yakin yang namanya gagal ini sangat-sangat kecil sekali gitu ya teman-teman ya. Bukan untung-untungan ya Mas ya. Iya kan? Misalkan ada orang belajar tentang ilmu metafisika, mempraktekkan, masa kok bisa ya ketika di sana ya di tempat pelatihannya kan gitu ya. Tapi dicoba di rumah ke tempat di mana kok nggak bisa. Nah, apa terus saya tanya kan biasanya, memang dikasih apa di sana? Ya dikasih amalan, dikasih wirid, mungkin disuruh puasa, dikasih mantra-mantra dan sebagainya. Nah, saya bilang, saya jawabannya kenapa Mas nggak bisa? Kalau metode belajarmu seperti itu sampai kiamat nggak bakal bisa. Nah, saya bilang gitu. Kenapa saya berani mengklaim? Ya karena saya sering mempraktekannya gitu loh. Ya, saya kan bukan sekedar beropini ya, memberikan komentar apa yang tidak saya ketahui. Saya memberikan komentar karena saya sudah menjalankannya, tidak hanya 1 kali, 2 kali. Benar. Ya kan? Ya, artinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang namanya fenomena aneh-aneh ya Mas ya. Ini kan masyarakat lagi gemar nih. Benar. Ya. Lagi entah itu maaf ya dalam kata ini dibuat sebagai bentuk atraksi ya. Ya tadi mediumisasi dan sebagainya. Ataupun dalam pengobatan ya Mas ya. Benar. Ya. Pengobatan sering terjadi seperti itu. Sekarang yang viral itu pendeta yang ada di Sulawesi ya, nggak salah. Ya, gimana Mas? Ini mungkin untuk pendetanya bisa sampai ceritakan gambarannya. Iya, jadi gitu. di Sulawesi itu ada seorang pendeta yang hanya dengan memukul-mukul itu bisa mengobati orang lumpuh. Oh, oke. Siap. Padahal teknik itu pernah saya lakukan waktu di bakti sosial di Mojokerto. Orang yang lumpuh 10 tahun, hanya saya sentuh kakinya itu bisa berjalan kembali. Apa bedanya dengan pendeta yang lagi viral itu? Cuma banyak masyarakat yang tidak memahami, mungkin itu dianggap ada tanda kutip ya kekuatan yang tersembunyi atau gimana, tapi bagi saya tetap itu suatu teknik hipnoterapi bagi saya. Oke. Siap. Nah, ya itulah ya seperti yang dikatakan oleh beliau Mas Jubah Hitam ya bahwa ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita. Lah kenapa di konten ini kita membahasnya ya?
tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak ya, sama sekali bukan. Atau kita merasa paling pinter pun tidak. Semua Tidak sama. ya. Artinya kita itu sama-sama belajar di sini. Benar. Ya. Jangan sampai Anda ini ya, saya yakin di luar sana banyak korban dalam tanda kutip ketika Anda belajar diberikan pengarahan, diberikan pengetahuan yang tidak sesuai apa adanya. Ini yang kita sayangkan ya Mas ya. Bahaya. Karena jujur saja banyak sekali ya mungkin Mas Jubah Hitam mengalami sendiri yang datang belajar ke beliau ya. Sebelumnya juga pernah gagal ya, mungkin Mas Anto juga ngalami. Saya sendiri sampai saya lupa ngitungnya ya. Jadi begitu ya. Karena beliau ini ya saya kasihan ya, beliau belajar ya. Kita nggak ngomong nominal uangnya berapa ya teman-teman ya. Biayanya berapa. Orang tujuannya belajar kan pengen bisa. Itu aja kan. Mau dia bayar katakanlah 100.000 bisa dia seneng, bayar 10 juta dia bisa juga seneng. Iya kan? Benar, ya. Tujuannya itu loh. Sayangnya tujuannya sering tidak tercapai karena maaf ini saya bilang ada oknum di luar sana. Banyak sekali oknum di luar sana yang mengajarkannya itu ngawur. Ya. Benar. Asal-asalan. Asal-asalnya apa? Ya tidak secara gamblang dijelaskan. Misalkan ya sudah masuk di sesi pelatihannya tidak dijelaskan secara metodologi dengan benar ya Mas ya. Kok ini katakanlah nih orang kesurupan kok bisa? Ya, itu harus dijelasin. Kesurupan itu apa sih? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa orang teriak-teriak? Itu namanya apa? Gitu kan? Cara menghandlenya bagaimana? Supaya ini yang akan diberikan di kelas pelatihan nanti ya. Jadi apa manfaatnya ini yang harus Anda cari tahu untuk mengikuti pelatihan. Percuma Anda mengeluarkan katakan uang 50.000 misalkan, tetapi Anda tidak mendapat nilai manfaat, ya rugi menurut saya. Apalagi mungkin mengeluarkan uang 50 juta, ya sangat rugi kan ya Mas ya. Sakit, Mas. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan memberikan edukasi yang sebenarnya. Benar. Ya, Tanpa kita ada yang ditutup-tutupi, Mas. tanpa ditutup-tutupi ya. Jadi apa sih kenapa kok orang katakanlah tadi ceritanya Mas Jubah Hitam disentuh orang yang katakanlah lumpuh ya mungkin ya bisa tiba-tiba berjalan, apa yang terjadi? Apakah itu dia yang nyentuh punya kesaktian kah? Enggak. Atau ada bantuan dari jin atau Ada kutip. ya atau benda-benda pusaka yang lain kah? Pusaka. Yang punya kekuatan magis, bener-bener magis? Ternyata itu tidak ya teman-teman. Lah, mungkin Anda bertanya, loh kok tidak tapi kok bisa? Lah kalau Anda pengen tahu, ya nanti tanya ke Mas Santo ya nomor WA-nya nanti ya. Kan gitu ya. Kok Mas ya? Ada. Iya kan. Nanti dicantumkan di Deskripsi ya. Oke. Di Pondok Hipnotis sama di Siap. apa Mas? Paranormal Education ya. Ya, nanti Anda bisa nanti saya dicantumkan di sana nomornya, jadi Anda bisa langsung kontak ya. Dan saya garansi ini biayanya sangat terjangkau ya Mas ya. Banget. Tujuannya apa sih sebenarnya? Saya pribadi Mas Nuk ya sebagai praktisi hipnotis yang ya lumayan lah dikatakan, bukan lama tapi ya lumayan gitu, punya pengalaman. Mas Jubah Hitam juga, Mas Santo. Artinya di sini ya ketika Anda mengikuti kelas online-nya ya, ini satu ya manfaatnya ini harus Anda cari bener. Yang pertama, Anda jadi pinter ya Mas ya. Perfect. Yang kedua, Anda bisa mencegah orang lain untuk supaya tidak terjerumus lagi. Ini kan double manfaat ya. Bermanfaat. Selain Anda punya keahlian di sana, ya, Anda bisa mengasah kemampuannya, membantu banyak orang secara langsung misalkan. Anda juga bisa membantu orang lain supaya tidak masuk ke jurang dalam tanda kutip ya, masuk ke dalam pelatihan yang salah, pelatihan yang serta-merta hanya ini nih mencari keuntungan. Walaupun kita bertiga di sini ya namanya manusia wajar punya keuntungan, tetapi yang selumprahnya gitu maksudnya. Orang mau membeli sesuatu yang mahal pun kalau itu sesuai dengan nilai fungsinya, ya orang akan puas gitu ya Mas ya. Beli handphone mahal tapi kameranya bagus, ya kan? Fiturnya keren. Benar. Ini kan orang puas gitu loh. Artinya ketika ikut pelatihan ini, harapannya apa sih nanti? Ya kan? Itu yang harus Anda renungkan ya sebelum memulai mendaftar ya. Apa sih manfaatnya? Ini yang harus Anda gali. Karena ketika Anda tidak tahu manfaatnya percuma. Hanya mengobati penasaran doang itu tidak akan maksimal ya Mas ya. Benar. Karena ini ya teman-teman ya, pengalaman ya. Orang sudah paham ilmu pikiran ini ya.
mempelajari tentang ilmu hipnotis kah atau ilmu-ilmu yang lain ya tentang ilmu pikiran ini, manfaatnya itu dahsyat ya teman-teman. Luar biasa. Dahsyat. Karena di sana dilatih untuk mengelola mental kita, mengelola mindset kita ya. Kita itu tidak hanya bermanfaat buat orang lain, untuk diri sendiri ini sangat luar biasa teman-teman. Bagi Anda mungkin yang tidak percaya diri, ya kan? Kan banyak sekali. Contoh aja ya, contoh. Simple. Orang ngomong seperti ini ya, ngobrol seperti ini ya Mas ya. Kalau di kamera ini kalau nggak biasa susah nggak Mas? Oh, nggak mudah Mas. Karena Iya, itu kan? grogi kejadian sama Mas Santo kemarin ya. Iya, Terbukti kan Mas Santo? Iya. Ada lagi kan banyak yang nggak perlu kita omongkan ya. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Makanya kan ada juga istilahnya public speaking Mas ya. Iya. Supaya kita tuh bisa ngomong tuh kecewes kata orang. Kecewes, ya. Auto ya Mas? Auto, bener. Auto gacor ya? Kan, bener. Auto gacor. Ya. Untuk public speaking sendiri perhatiannya mahal loh Mas. Paham. Iya. Ya Tahu Mas. saya itu kalau nggak salah 2,5 juta loh. Mahal Mas, memang. Bener, 2,5 juta loh Mas. Ada yang sampai 5 juta. Mungkin nanti di kelas kita juga kita kasih tambahan untuk public speaking Mas ya. Iya. Bagaimana kita itu bisa berbicara luwes kayak gini. Iya, luwes. Wes auto gacor. Auto gacor. Ya ini sangat penting sekali ya teman-teman. Ya saya sambung sedikit ya, karena bagi saya kemampuan untuk berbicara ini harus dilatih ya Mas. Benar, ya. Tanpa dilatih nonsen. Anda contoh ya, bagi teman-teman penonton yang menonton video ini, Anda terbiasa ketemu teman ngobrol di warung, yang ngobrol sana sini itu kan biasa ya, los. Tapi begitu Anda coba tes sendiri, coba ambil HP, nyalakan kamera, rekam, ngomong, legak-legu nanti. AO nanti. Benar. Iya kan? Melihat wajah Anda sendiri, Anda jadi panik. Ini contoh sederhana ya teman-teman ya. Bagaimana wong Anda ngomong sendiri aja panik, bagaimana ingin memberikan edukasi ke orang lain. Iya kan? Apalagi edukasi, ngomong sendiri susah, apalagi mempengaruhi pikiran orang lain. Itu kan mustahil ya. Jadi ada tekniknya, ada caranya. Saya ngomong seperti ini ya, walaupun tanpa skrip ini ya Mas ya. Benar, Tanpa skrip ya. Ini langsung ini ya, Iya. langsung ini. Nggak Ini- pakai tema-temanya. Nah, langsung ini, benar-benar. jadi kita ini sebenarnya spontan ya teman-teman, Spontan. karena niatnya reuni ya Mas ya. Reuni, Jadi temukan nggak temukan. tidak ada sesuatu hal yang harus kita buat apa misalkan skenario. Nah, ya. Untuk ngobrol seperti ini pun jam terbang nanti yang berbicara gitu ya. Benar. Membahas sesuatu yang yang berkaitan dengan bidang apapun ya. Entah itu Anda ngomong, kalau di sini kan temanya tentang hipnotis dan pikirannya. Ya, itu pun kalau Anda nggak membiasakan diri, ya itu susah, ya benar. Contoh nih, misalkan saya punya buku ya Mas ya. Oke, ini misalkan buku tentang hipnotis lah ya. Oke, saya baca nih, saya mengerti isinya. Tapi saya tidak mencoba untuk menyampaikan ke orang lain, maka pengetahuan itu hanya ada di pikiran Anda. Anda paham, tapi Anda nggak bisa membuat orang paham. Ya ini ya, paham ya. Jadi bagi Anda, keuntungannya nanti ketika Anda ini ikut kelas ini, tidak hanya Anda mengerti ilmunya, tidak hanya Anda mempraktekannya dengan benar ya, Anda nanti bisa memberikan mengajarkan ke orang lain ya. Karena ya kuncinya supaya Anda ini menjadi terampil, menjadi mahir, ini ajarkan kembali ilmunya ke orang lain. Gitu ya Mas ya. Benar. Ya mungkin itu dulu tadi menjawab 2 pertanyaan ya. Agak panjang saya penjelasannya kemana-mana, tapi intinya mudah-mudahan bermanfaat Anda. Oke, saya kembalikan ke hostnya dulu, ke Mas Santo. Silakan Mas. Mas Satu, ini sedikit tambahannya teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau pengen pandai berhipnotis itu harus menguasai satu ajian yang itu menjadi keyakinan saya. Yaitu ajian cocot beracun ya. Kalau teman-teman semua belum menguasai ajian cocot beracun, jangan harap teman-teman bisa menghipnotis kan gitu. Betul. Jadi Harus. istilah cocot beracun itu andalannya jubah hitam kan gitu. Dan itu fenomenal ya Mas. Kalau saya zaman tahun 2014-an ya. 2013, 14, 15 itu kan istilah cocot beracun tuh sering diadopsi banyak orang ya. Benar. Ya, mungkin Anda penonton yang sudah menguasai ilmu hipnotis zaman dulu, tentu Anda mengenal istilah kata-kata cocot beracun ini ya. Zaman tahun-tahun Nggak enak. Segitu. ya enak. Zaman-zaman dimana itu hipnotis itu masih di atas Mas ya. Iya, zamannya almarhum Pak Yan Nurindra masih ada ya, beliau sebagai orang IBH. Ini yang ikut mempopulerkan ilmu hipnotis di Indonesia. Ya, zaman dulu luar biasa ya. Jadi antusiasnya ini menurut saya sangat luar biasa, karena kita punya namanya ya
ya seperti yang dituakan lah ya Mas ya. Ya, bapaknya hipnotis gitu loh. Bapaknya hipnotis Jadi Indonesia ya juga, beliau juga guru saya juga. Saya dulu sempat di IPH waktu mengambil CI-nya ya, sertifikat instruktur ya, sebelum saya jadi trainer. Saya memang sempat di Pak Nanyu Lindra. Pengalaman saya dulu kan memang saya dulu sempat di Australia sekolah min teknologi. Untuk saat ini yang lagi saya anggap sebagai senior saya itu cuma satu, Adi Wigunawan Mas ya. Iya, Pak Adi. Ya, betul. Jadi, Dr. Adi Wigunawan. belum ada yang bisa menyaingi nama besar beliau. Iya. Jadi mungkin jika teman-teman mau mengikuti pelatihan Adi Wigunawan mungkin siap-siap cuan yang banyak. Luar biasa Mas. Luar biasa. Ya. 50 juta teman-teman. Betul. Serius Mas. Ya walaupun ilmunya sepadan ya. Kalau Anda yang kan Anda siap pelurunya itu aja sih Mas. Benar. Sesuaikan kemampuan. Hipnotis sama aja Mas ya. Iya. Sama aja, cuma ya itu tadi loh. Cocok beracun. Ya mungkin ya teman-teman ya. Ibarat kata ilmu ini kan karena namanya kita bicara hipnotis ya saya tidak melebih-lebihkan tidak. Jadi hipnotis ya seperti kita minum air ya Mas ya. Ditaruh di kendi ini ya, mungkin bisa contohnya kendinya Mas. Kendi, Nah, oke, mungkin nggak kelihatan di kamera. Nah, kendi seperti ini teman-teman. Ini isinya apa sih? Air ya. Ditaruh sini dengan volume air segini ya. Kalau dijual ya nggak laku sih Mas. Benar, ya. Tapi kalau ditaruh di botol, dikasih merek, ya Akhirnya punya nilai jual. nilai jual. Isinya apa? Ya air. Air sama airnya kan gitu. Itu paham ya teman-teman ya. Jadi apakah Anda akan membeli yang dalam kemasan ataukah Anda hanya Beli yang isinya. terserah ya. Ini kan 100% ini keputusan di tangan Anda ya. Benar. Kita di sini kan tidak memaksa ya Mas ya. Benar, nggak ada paksa. Apalagi harus tidak. Tetapi pilihan kembali ke Anda ini kan harus dinalar juga gitu loh. Kalau saya ingin mendapatkan air tapi dengan kualitas yang sama, ya ini pilihan kembali ke Anda gitu loh. Benar. Tujuan kita di sini kan memberikan bantuan ya sebenarnya. Satu bantuan Mas. Menurut saya kenapa? Kalau orang lain yang mungkin secara finansial itu berlebih-lebih bantuannya berupa uang, barang gitu. Karena kita berlebihnya dalam arti tidak pinter bukan ya. Berlebih dalam arti di sini kita punya kemampuan di bidang hipnotis, ilmu pikiran. Ya kita bantuannya apa? Dengan memberikan harga yang sangat-sangat terjangkau, ini sangat membantu buat Anda. Benar. Jadi bayangkan ketika Anda ikut di kelas ini dengan sangat terjangkau, ya, Anda akan menghemat banyak sekali, ya. Saya katakan banyak sekali, ya. Dan di sana Anda akan terbuka mindsetnya, ya. Kita akan belajar bersama, ya kan. Kita juga jujur ya Mas, seandainya kita tidak tahu ya kita jawab tidak tahu ya. Benar. Kita tidak sok tahu gitu loh. Nanti misalkan ya di kelas itu ada yang bertanya dan ternyata saya tidak tahu, maka saya akan pending pertanyaannya, saya simpan. Saya akan mencari jawabannya dulu, baru nanti saya kasih jawaban. Ya. Bukan asal orang bertanya, walaupun saya tidak tahu saya jawab, lah kan ngawur nanti Mas. Benar. Ya, ini yang sering terjadi gitu loh Mas. Karena apa? Mereka demi branding, ya kan? Akhirnya mau nggak mau tidak mengakui kekurangannya. Manusia kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Selalu ditonjolkan kelebihan. Kadang-kadang kekurangannya itu yang di hidden ya atau disembunyikan. Sehingga asal dia menjawab biar tampak pinter. Nah, ini beda ya. Tampak pinter ya dijawab aja. Padahal itu fatal ya. Memaksakan itu sangat merugikan. Merugikan Mas, fatal. Iya kalau informasinya itu tepat, kalau tidak menjerumuskan. Benar. Jadi banyak kan nanti. Iya, bener Mas ya. Apalagi dituruti kan bahaya. Iya benar. Ya contoh misalkan ada yang bertanya, misalkan contoh sepele. Mas, kalau mau belajar hipnotis gimana caranya? Misalkan kamu puasa lah 40 hari ya kan? Mutih. Setiap malam melekan sampai subuh. Lah dituruti tenan ya banyak kan gitu. Benar, Asal jawab biar dia tidak kelihatan bodoh kan. Ya ini maksud saya ya. Jadi ya mending kalau Anda atau siapapun nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu kan nggak ada yang salah. Kita tuh jangan malu terlihat bodoh ya. Karena orang-orang bodoh tuh cenderung mereka tidak mau mengakui kebodohannya. Benar. Iya Mas ya. Benar. Di dunia ini nggak ada orang bodoh. Yang ada itu adalah orang yang satu tidak mau dikasih tahu. Ya Mas ya. Yang kedua setelah dikasih tahu tidak mau mempelajari. Ya itu doang lah Mas. Iya, benar. Nggak ada orang bodoh. Satu asal dia dikasih tahu mau, setelah dia tahu dia mau mempelajari. Ya kan. Kita ya di sini mungkin dianggap mahir, pinter, bukan. Kita itu belajar lebih dulu, betul nggak Mas? Benar. Ketika Anda menonton ini, Anda kan belum tahu tentang ilmu hipnotis nih. Artinya, saya di sini kan sudah belajar duluan. Kita mahir di sini karena kita belajar lebih dulu.
Ini tuh ya teman-teman ya. Apakah saya lahir langsung bisa? Ya enggak lah. Nah, logikanya kan belajar mengeluarkan uang juga Bapak dulu, Mas? betul. Benar, kan? Zaman dulu malah mahal, Mas. Karena apa? Zaman sekarang. Zaman dulu informasi kan nggak sederas sekarang ya, Mas. Ya. Benar. Orang nggak ada YouTube zaman dulu. Dulu ini pengalaman saya waktu muda belajar. Ini ada pengalaman. Kalau mau belajar ilmu apapun, kita kan cari informasi katanya kan. Ya, katanya. Kita cari ke sana ketemu, kadang nggak ketemu orangnya, kadang alamatnya salah, ketemu orangnya belajarnya ternyata ngawur ngajarinya. Banyak sekali ya. Itu yang nggak bisa dibayar dengan materi ya teman-teman. Pengalaman trial error ini yang nggak bisa dibayar dengan materi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat Anda yang menonton video ini sekali lagi ya, kita bertiga di sini tidak sok pintar, tidak sok mahir hebat, tidak. Kebetulan kita tuh belajar lebih dulu. Ya wajar dong kalau belajar lebih dulu kita ngajari yang belum belajar, kan gitu. Masuk. Bener kayak Mas ya? Ya benar banget. Iya kan? Benar. Ya, apakah yang kita praktekkan nanti ya, Anda diajarkan misalkan nih tentang materi metafisika ya, katakanlah ya, membuat sesuatu yang secara mata itu kelihatan wow, ya apakah kita itu sesakti itu? Ya tidak. Ya enggak sih. Tetapi kita bisa. Dan Anda pun kalau diajari juga bisa. Ya, harapan kita justru ya Mas ya, kalau saya ngajar ini misalkan, harapan saya yang saya ajarkan itu harus lebih pintar dari saya. Ya itu harus. Nah, kenapa kalau saya ngajar terus kemudian saya ajar itu masih, maaf ya, kategori di bawah saya itu merasa bersalah, itu tanda kutip ya. Ibaratnya ini saya guru SD nih, saya ngajar murid saya SD. Ya harapannya murid saya ini jadi bupati kah, jangan jadi guru seperti saya kan gitu, atau menjadi pejabat apakah. Iya, benar. Harusnya Anda nanti ketika belajar dikembangkan ya, apalagi yang masih muda-muda mungkin ya Mas ya. Iya. Artinya semangatnya ini harus lebih dipompa lagi ya. Masa kita yang sudah berumur seperti ini, kita pun setiap hari belajar ya kan. Anda yang muda, jangan lupa kita yang tua aja ya. Jangan tua lah, kita senior gitu aja ya. Kalau tua kelihatan tua ya Mas ya. Benar. Kita bilang senior aja secara umur, kita masih belajar ya. Apalagi Anda. Harapan saya ketika Anda menonton video ini, bangun ya kan. Bangun apa? Dari mimpi-mimpi Anda ya. Terus ngapain setelah bangun mimpi? Wujudkan mimpi Anda. Masa pengen bisa seperti ini, bisa mempengaruhi orang lain, masa bisa pengennya nanti macam-macam gitu kan harapan Anda. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Impian Anda ya bangun dari mimpi dan take action kan gitu ya. Benar. Salah satu tool yang sampai sekarang saya pakai ya, apa yang Anda impikan, cara wujudkannya adalah dengan take action. Jalannya bagaimana? Nah, di kesempatan inilah jalannya ya, terbuka lebar. Jalan yang menurut saya ini, ya jujur ya, saya pribadi penilaian ini sangat luar biasa. Karena nanti di kelas online-nya sendiri, kita pandu ya, dengan materi yang insya Allah ini sangat mudah dipahami ya Mas ya. Yang penting kan itu ya, daripada kita ngomong bulat-bulat dengan bahasa yang jelimet tapi orang nggak paham Mas ya, biar terkesan pinter ngapain kan gitu kan. Tapi kosong ya. Mending kita dengan bahasa yang mudah dipahami ya, dan Anda mendapatkan pengetahuan yang saat ini ketika menonton video Anda belum dapat. Nah ini bisa ditularkan ke siapa nanti ilmunya setelah Anda dapat? Ke keluarga Anda sendiri, ke anak-anak Anda, ke lingkungan Anda kan gitu ya Mas ya. Sangat luar biasa. Makanya kalau Anda menonton siapapun yang benar-benar mendalami ilmu pikiran, selalu orangnya percaya diri ya Mas ya. Harus. Ini kuncinya. Mas, kenapa kok bisa percaya diri? Ya karena paham cara mengelola pikiran. Orang rendah diri itu karena pikirannya dia menyuruh untuk tidak pede kan ya. Tapi ketika orang paham ini, maka dia akan bisa mengelola, memaintain pikirannya dengan baik ya kan. Tampak kok dari cara bicaranya, dari gesturnya ya Mas ya. Nah, teknik-teknik nanti secara detailnya akan diajarkan, baik itu yang verbal ya, cara memengaruhi dengan pola-pola bahasa ya kan, dengan susunan kata-kata yang magic atau ajaib yang tembus bawah sadar ya, dan juga nanti juga ada yang non-verbal ya. Non-verbalnya juga. Non-verbal itu apa sih? Bagi Anda mungkin bingung, maksudnya apa non-verbal? Ya dengan bahasa tubuh, gerak tubuh dan macam-macam. Ya,
Di sana juga mungkin disinggung tentang sedikit energi ya Mas ya. Iya. Ya. Ini kan fenomenal kalau di Indonesia. Yang seharusnya nanti kita bahas di kelas lanjutan Mas, Iya. karena Iya. bahasa hipnotis menggunakan energi ini sudah mendarah daging loh, sudah menjadi Betul. anchor di pemikiran para pemula saat ini. Banyak pemula-pemula yang sekarang ini saya anggap menjadi trader dadakan itu sudah ngawur. Contohnya ada yang membuat brand hipnotis metafisika, ada yang membuat hipnotis supranatural. Cuma kan pertanyaan satu, apa hubungannya metafisika hipnotis dengan metafisika? Apa hubungannya hipnotis dengan supranatural? Karena itu sudah jauh berbeda, kan? Gitu Mas Nu ya. Betul. Coba menurut Mas Nu bagaimana untuk pembahasan yang sekarang ini lagi fenomena tentang hipnotis digabungkan dengan supranatural? Sebenarnya nyambung apa enggak Mas Nu? Oke. Kalau saya opini pribadi menurut saya ya dua hal yang berbeda ya menurut saya. Dua hal yang berbeda. Jadi jangan cocokologi gitu maksud saya. Paham ya? Iya kan? Karena begini ya, kalau hipnotis sih lebih kita mengasah kemampuan di pikiran kita. Kalau di metafisika ke rasa ya, ke batin kita kan. Ini sesuatu yang berbeda nih. Jauh. Ya, letaknya berbeda. Ketika Anda belajar hipnotis, Anda lebih banyak menggunakan akal dan pikiran Anda untuk mencermati daripada ilmu itu sendiri, ya kan? Karena gampang kok, Mas tahu tran dari mana? Kan gitu kan kelihatan nih, misalkan orang yang sudah ngerti hipnotis, ngerti orang ini tran beneran atau pura-pura tran, ya kan tahu. Sudah termasuk kondisi terhipnotis atau belum, atau pura-pura manut, ya kita tahu. Ya, kalau belum masuk tran, bagaimana supaya trannya nanti lebih dalam bagaimana? Nah, itu ada metodologinya teman-teman. Di pening Mas ya? Ya, di peningnya misalkan. Nah, itu semua nanti dibahas ya, secara teknikalnya ya. Benar. Ya, jadi Anda akan mendapatkan teknik-teknik yang mungkin ya, mungkin Anda belum pernah menemui barangkali ketika Anda belajar, saya yakin gitu loh. Karena menurut saya, setiap orang itu unik ya Mas ya. Banget Mas. Ya, metode hipnotis saya tentu berbeda jauh dengan Mas Jubaita, Mas Teguh ini atau Mas Anto ya, karena pengalamannya berbeda teman-teman. Nah kalau kita itu mendapatkan banyak pengalaman dari banyak orang, banyak guru, ini luar biasa menurut saya. Kenapa? Beda sekali ya kalau Anda membaca satu buku dengan membaca 1000 buku. Maka dalam menghadapi satu pertanyaan itu jawabannya berbeda ya, karena materi di pikiran Anda ini banyak, alternatifnya banyak. Beda kalau hanya satu buku, ya itu aja yang Anda jawab gitu kan gitu. Sama dengan guru ya. Ya, apakah guru itu istilahnya menggaransi Anda itu bisa? Nah, ini saya jawab ya di sini ya. Ini yang salah kaprah sebenarnya, Mas. Mas, apakah ketika nanti saya belajar nanti saya digaransi bisa? Kan itu banyak pertanyaan seperti itu kan, Mas. Nah, ini saya jawab di sini. Ini yang sering kali orang, Mas pasti bisa. Oke, pasti bisa itu juga ada yang namanya syaratnya. Ada, ya kan Mas ya? Satu, yang belajar itu niatnya serius ya. Yang kedua, yang ngajar juga bener. Ketemu nanti. Kalau yang ngajar bener, yang belajar nggak serius ya susah. Ya Mas ya? Mau asal-asalan gitu ya. Atau yang sebaliknya, yang belajar niat, tapi yang ngajar asal-asalan juga nggak ketemu. Maka dua-duanya harus nyambung ya, antara yang diajar dan yang mengajar. Ini supaya memudahkan chemistry ya Mas ya. Ya, kita belajar apapun ya, di bidang ilmu apapun sih teman-teman ya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah chemistry. Ya, chemistry makanya di dalam memilih seorang guru itu bagaimana sih? Ya, saya kasih tip ya. Tetapi nanti keputusan akhir tetap di tangan Anda, mau ikut pelatihan di sini atau tidak itu terserah Anda, kita tidak mewajibkan. Tapi saya kasih tip bagaimana cara memilih guru yang benar. Ya, ini mumpung kesempatan di sini ya, Mas. Oke, ada dua tipe guru ya menurut saya. Satu, misalkan nih kita bicara tentang hipnotis, ada yang guru dia pinter praktek hipnotis, mahir praktek hipnotis. Ya, ketika dia ada yang belajar ke orang tersebut, maka dia cenderung untuk show off, ya, menampilkan kemampuannya, membuat orang terhipnotis bla 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 cepat gitu. Tetapi ada tipe yang kedua, guru yang membimbing muridnya supaya muridnya itu paham dan bisa mempraktekkan apa yang diajarkan. Itu berbeda ya. Karena yang satu itu ingin tampil gurunya, seolah ingin dianggap hebat. Kalau yang tipe yang kedua, guru yang memang dengan rendah hati mau untuk mengajarkan pengetahuannya. Ya, ini
tipe ini, tipe 2 ini terserah apakah Anda memilih yang nomor 1, guru yang tampak hebat ya, tetapi hanya menonjolkan kemampuannya saja, seperti dia ingin bermain di panggung ya Mas. State artinya untuk mendapat applause ya, wah hebat. Ya, tetapi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Atau tipe yang kedua ya, guru yang benar-benar mau dengan sukarela, rela hati ya, ikhlas itu mengajarkan pengetahuannya dengan benar. Nah, inilah yang Anda harus putuskan dari sekarang. Ya. Kalau Anda belum tahu cara memilih guru, tentu Anda tidak akan menemukan apa yang Anda cari. Itu menurut saya, Mas. Oke, mau disambung silakan. Mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Itu jika kepingin memahami lagi ya kita suruh mengikuti kelas online kita ya. Khusus untuk teman-teman di Paranormal Education ini, Sang Raja Wali mumpung bersama saya siap untuk mengadakan kelas online untuk teman-teman yang ada di grup WA Paranormal Education dengan kelas khusus berbayar yang mungkin terjangkau, tapi mendapatkan suatu wawasan yang luar biasa yang mungkin tidak pernah didapatkan sama teman-teman di luar sana, gitu maksudnya? Ya, sepakat Mas. Oke. Jadi monggo mungkin ada tambahan dari Mas. Oke teman-teman, jadi begini, karena ini sudah sangat cukup panjang kita ngobrolnya di sini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Anda. Sekali lagi sebelum kita akhiri ya, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Dan yang kedua, ingat apa ya kata-kata saya terakhir tadi, pilih guru tadi ini sangat penting buat Anda, itu memutuskan Anda mau melangkah. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bila ada salah kata kita semua minta maaf ya Mas ya. Jika ada kelebihan itu memang kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa buat Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Roh Raja Wali. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Dari kita Paranormal Education. Oke. Siap.